Assalamualaikum dan merdeka. Selamat datang di Pura-Pura Radio dalam acara CDL, Cerita Dunia Lain. Sebelum kita mulai, jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, dan nyalakan tombol notifikasinya. Kalau sudah, terima kasih. Baiklah teman-teman semuanya, gimana kabarnya nih? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan banyak rezeki. Kalian sudah menonton video sebelumnya belum? Kalau belum, tonton, linknya ada di atas. Bagi kalian yang masih sekolah, khususnya yang masih SMA, tentu di SMA kalian ada mitos-mitos yang menyeramkan, yang beberapa di antaranya ada yang terbukti dan ada yang tidak terbukti. Sehingga pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang mitos SMA paling horor yang pernah saya baca. Dan berikut cerita selengkapnya. Oke, sebelum kita mulai, aku mau tanya nih ke kalian masih SMA atau udah kerja? Kalau masih SMA, sebutin kalian dari SMA mana. Siapa tahu kalian mempunyai cerita-cerita horor juga tentang SMA kalian. Kalian bisa komen di bawah dan ikut bercerita. Kalian bisa juga mengirimkan cerita kalian ke email kita, yaitu purapuradio@gmail.com, sehingga cerita kalian bisa kita ceritakan di channel ini. Cerita dimulai pada tahun 1960-an, di mana pada saat itu terjadi insiden kebakaran di SD di Jawa Barat, di mana ada beberapa korban dari anak-anak yang bersekolah di situ. Nah, singkat cerita, SD yang kebakaran itu tuh sekarang sudah berubah menjadi SMA, sehingga di SMA itu terkenal mitos bahwasanya ada penampakan anak-anak SD yang berkeliaran ketika sudah pukul 10 malam. Hal itu diceritakan oleh satpam sekolah itu yang setiap malam itu mengecek apakah ada air yang belum dimatikan atau ada lampu yang belum dinyalakan, sehingga ia pun bersaksi bahwasanya beberapa kali pernah melihat penampakan yang sangat mengerikan. Tetapi hal itu masih berupa sekelebat atau suara-suara atau hanya perasaan merinding saja. Sampai datang cerita dari Mbak Rani yang bersekolah di sana, yang menurut saya sangat mengerikan sekali. Cerita dimulai di pagi hari, di mana Rani pergi sekolah seperti biasanya. Ia pun membawa perlengkapan yang dibutuhkan untuk sekolah. Di sekolah ia pun belajar seperti biasanya juga. Ia bercengkrama, ia belajar, dan bermain sosial media. Singkat cerita, waktu pulang pun tiba dan ia pun bergegas untuk pulang ke rumah. Nah, di perjalanan, karena ia naik kendaraan umum, ia pun baru tersadar kalau HP-nya tertinggal di sekolah. Sehingga ia pun galau, mau diambil apa enggak HP-nya. Kalau diambil balik lagi mager, kalau enggak diambil berarti diambil besok. Terus dia berpikir kan, akhirnya dia memutuskan untuk mengambil HP itu besok hari karena perjalanan dari sekolah ke rumah itu cukup jauh. Sore harinya ia diberitahu sama ibunya kalau temennya SMS kalau ada PR di grup sekolah. Nah, ia pun
bingung. Yah, gimana dong? Kan HP-ku di sekolah. Dia pun akhirnya bertanya sama temannya, tapi temannya tak kunjung membalas. Nah, karena PR ini untuk besok, mau tidak mau, Rani pun harus mengambil HP-nya di sekolah. Nah, berhubung masih sore nih katanya, ia pun pergi ke sekolah tersebut. Sesampainya di sekolah, ia pun bertemu dengan Pak Satpam dan berkata, "Pak, mohon maaf, saya mau mengambil HP saya yang tertinggal di loker sekolah." Lalu Pak Satpam pun mengizinkan. "Ya silakan, Dek, nggak apa-apa. Nanti kalau sudah bilang ya, biar saya tutup gerbangnya lagi," ujar Pak Satpam. "Oke," kata Mbak Rani kayak gitu. Akhirnya Mbak Rani pun pergi ke lokernya. Lorong demi lorong ia telusuri, kelas demi kelas ia telusuri, sehingga ia sampai di tempat loker tersebut. Setelah ia mengambil HP-nya, ia pun melihat bahwasanya jam di HP-nya menunjukkan jam 10 malam. Dalam hati ia pun berkata, "Ih, rusak nih HP nih. Kenapa jam 10 malam?" Tapi ketika dia tersadar hawa dingin yang menerpa tubuhnya, ia pun melihat sekeliling dan melihat bahwasanya lampu sudah menyala dan langit sudah gelap. Ia pun langsung beristighfar, "Astagfirullahaladzim, kok udah malam? Perasaan tadi aku kesini masih sekitar jam setengah 5, jam 5. Kenapa sekarang udah gelap?" Ia pun karena panik langsung berlari ke arah keluar dari sekolah itu. Dan betapa terkejutnya dia lagi kalau di lorong ada sosok anak kecil yang menggunakan baju SD sedang berdiri tepat di tengah-tengah di bawah lampu, sehingga ia pun sempat berhenti dan hampir pingsan. Tetapi ia menguatkan diri agar ia bisa keluar dari situ. Tapi nggak ada jalan lain, dia harus menerobos anak itu. Bukan anak sih, menerobos sosok itu. Sehingga ia pun memberanikan diri menutup matanya dan bersiap untuk berlari. Tetapi ia tidak bisa menggerakkan kakinya. Ia pun membuka mata dan ia menemukan bahwasanya ternyata dia sedang berada di tengah-tengah ruangan kelas, sedang duduk. Di sekelilingnya banyak anak-anak dengan pakaian khas sekolah dasar, yaitu seragam merah putih dengan bermuka pucat pasi dan sedang menatap ke arahnya. Seketika ia pun pingsan. Di sisi lain, orang tuanya yang khawatir karena anaknya tidak kunjung pulang. Padahal sudah dari tadi dia izin keluar ke sekolah untuk mencari HP-nya karena PR-nya ada di situ. Nah, orang tuanya pun menghubungi teman-temannya dan ada satu yang membalas, "Oke Bu, saya akan mencarinya di sekolah. Siapa tahu dia masih di sekolah," ujarnya. Kita sebut saja namanya Intan. Karena Intan ini tinggalnya dekat dari sekolah, ia pun kesana dengan membawa teman-temannya. Tidak lupa ia pun pergi ke tempat satpam yang ada di sekolah itu. Tepatnya di rumah satpam itu. Karena ternyata dari tadi siang satpam itu tidak masuk kerja karena tidak enak badan. Intan pun beralasan kalau ada sesuatu yang tertinggal di sekolah itu yang harus ia ambil.
Sehingga Pak Satpam pun meminjamkan kunci dan berpesan kalau sudah, tolong dikembalikan kepada saya jam berapapun itu. Karena memang tugas untuk membuka dan membersihkan sekolah itu adalah tugas satpam tersebut. Singkat cerita, Intan dan teman-temannya pun sudah sampai di sekolah tersebut. Lalu mereka pun berpencar berdua-dua untuk mencari di mana Rani berada. Nah, ketika itu sebenarnya mereka tidak yakin sih kalau Rani itu ada di sekolah. Notabene ngapain lagi seorang gadis ada di sekolah jam segini? Gak masuk akal, ujar teman dari Intan. Lalu Intan pun berkata, ya udah sih, kita kan dimintain tolong. Ya udah kita keliling-keliling aja dulu. Kalau nggak ada nanti kita tinggal bilang ke orang tuanya kalau Rani itu tidak ada di sekolah. Ketika sedang berkeliling, mereka pun dikejutkan dengan adanya suara-suara aneh dari satu ruangan kelas. Tanpa pikir panjang, tentu saja karena mereka masih remaja, mereka langsung lari terbirit-birit keluar dari sekolah itu. Ketika mereka sudah berkumpul, mereka pun saling bertanya, kalian dengar gak tadi? Iya, aku dengar. Kayak ada suara dicit-dicit gitu. Itu kan dari bangunan yang dulunya SD ya, kalau gak salah. Iya, serem banget. Yaudah yuk pulang. Nah, teman Intan pun meminta untuk pulang. Yuk Tan, pulang Tan. Kita kan udah keliling nih. Kita tinggal bilang aja kalau memang gak ada Rani di sini gitu. Intan pun sebenarnya mau ngecek lagi di situ ada apa, cuman karena temannya itu bersikukuh, akhirnya Intan pun menyetujuinya untuk pulang ke rumah. Nah, di tengah jalan, Intan berubah pikiran. Teman-teman, kita cek lagi yuk di situ ada apa. Kita videoin aja, siapa tahu kalau ada penampakan dan kita bisa viral. Gitu ujarnya. Ogah, serem. Gak apa-apa, kata Intan. Ayo kita balik dulu yuk, pintanya. Dengan sedikit usaha ekstra, akhirnya ia berhasil membujuk teman-temannya untuk kembali ke sekolah tersebut. Nah, di sekolah tersebut yang tadi mereka berpencar dua-dua, sekarang mereka berempat bersama sehingga mereka terkesan lebih berani. Lorong demi lorong mereka telusuri hingga sampai di kelas tersebut. Karena mereka tidak bisa melihat apapun dari luar, mereka memutuskan untuk membuka pintu dari kelas tersebut. Betapa terkejutnya mereka ketika mereka melihat ada sosok Rani sedang duduk di tengah-tengah kelas dengan mata yang terbuka seakan-akan sedang melamun. Sontak mereka pun teriak, lalu lari lagi terbirit-birit keluar, bahkan sampai rumah. Kali ini mereka tidak pikir-pikir lagi, mereka keluar dan lari sampai rumah. Dan sesampainya di rumah, Intan pun mikir, lah tadi yang kita lihat itu Rani loh. Kenapa dia ada di tengah-tengah kelas gitu ya, sambil melamun. Gitu ujarnya Intan. Lalu teman-temannya pun berkata, idih gak mau tahu kalau kamu mau kesana lagi, ya udah kesana aja sendiri, aku gak mau tahu, ujar teman-temannya. Karena Intan yang notabene adalah teman dekat dari si Rani, maka Intan memutuskan untuk membawa warga ke kelas tersebut untuk mengevakuasinya.
Lalu Rani pun berhasil dibawa ke rumah Pak RT setempat. Setelah itu Intan menelpon orang tua dari si Rani dan mereka pun segera meluncur ke tempat kejadian. Lalu mereka pun menyadarkan Rani. Rani pun menangis sekaligus ketakutan, lalu dibawa pulang oleh kedua orang tuanya. Besok harinya tersebar cerita bahwasanya ada seorang siswi yang entah apa kita ngomongnya ya, entah kesurupan, entah termenung, entahlah. Coba kalian komen di bawah, kira-kira fenomena seperti ini namanya apa? Nah, singkat cerita, tersebarlah berita ini. Lalu pihak sekolah memeriksa CCTV untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Dan mereka sangat amat dibuat ngeri karena dia melihat di rekaman CCTV bahwasanya Rani berdiri di depan loker ketika membuka lokernya mulai dari jam 5 sore sampai jam 10 malam. Lalu CCTV menunjukkan bahwasanya benar Rani itu lari sampai ia pun berhenti di lorong. Setelah ia berhenti di lorong, tiba-tiba Rani berjalan menuju ke kelas dan rekamannya hanya sampai situ karena tidak ada rekaman di dalam kelas. Rani pun pada esok harinya tentu tidak masuk sekolah karena dia masih trauma. Nah, setelah seminggu setelah itu dia pun sudah mulai berani untuk bersekolah lagi. Dia seperti artis lah, ditanya-tanya, diinterogasi, disuruh menceritakan lagi. Tetapi tentu dia tidak mau menceritakan apapun kecuali kepada satu guru yang menurut dia itu bijaksana. Guru itu pun bertanya, "Sini, kamu cerita aja apa yang terjadi ketika itu. Saya tidak akan menceritakannya ke siapapun." Tapi kalau cerita ini sampai kepada kita, berarti guru itu menceritakan ya. Ya udah, lanjut. Rani pun mulai bercerita tentang awal dari dimana dia bisa berada di sekolah, yaitu HP-nya ketinggalan. Setelah itu dia menceritakan kalau tiba-tiba sudah jam 10 yang sudah kita ceritakan tadi. Dia pun berlari, tetapi dalam versinya Rani, dia itu ke kelas nggak jalan, tetapi tiba-tiba berada di kelas. Dan dia melihat bahwasanya di kelas itu banyak sekali anak SD menggunakan baju merah putih yang memelototi dia dengan wajah yang sangat pucat sekali. Setiap dia merem, lalu dia membuka mata, wajah mereka berubah semakin mengerikan, semakin mengerikan, semakin mengerikan lagi. Mulai dari tiba-tiba ada bekas luka, lalu ada bekas gosong, lalu ada bercak darah, seperti itulah intinya. Sehingga ia pun langsung berdiri, lari, keluar, tetapi dia tidak tahu di mana arah keluarnya. Setiap belokan dia bertemu dengan makhluk tersebut, lalu di belokan lain, sehingga dia tidak tahu mau lari kemana. Dia pun ibaratnya kejar-kejaran lah. Dia sembunyi toilet, dia berlari ke taman, sampai dia sembunyi di bawah meja di kantin tersebut. Nah, singkat cerita, dia pun capek, dia pun pasrah, dia pun berdoa agar semua ini cepat berakhir. Dan tiba-tiba dia bangun dan sudah berada di rumah Pak RT yang tadi. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja cerita dari
SMA yang menurut saya paling mengerikan, karena pada dasarnya dia seperti terjebak halusinasi yang sangat lama. Bayangkan saja, dia diketemukan atau dievakuasi oleh warga itu sekitar jam 12 malam. Dan dia ada di sana dari jam 5 sore. Atau kalau kita ambil dari pertama bertemu dengan sosok tersebut, maka itu sudah 2 jam. Wow, lama sekali. Baiklah teman-teman semuanya, bagaimana pendapat kalian tentang cerita barusan? Apakah cukup membuat kalian bergidik ngeri? Jangan lupa bantu kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan tombol notifikasinya. Serta kalian juga bisa komen di bawah tentang cerita apa, topik apa yang akan kita bahas. Serta kalian juga bisa komen di bawah tentang seberapa menyeramkannya sekolah kalian. Dan kalian juga bisa kirimkan cerita kalian dalam bentuk tulisan ataupun rekaman suara ke email kami, yaitu purapuradio@gmail.com. Sekian yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya, kami redaksi cerita dunia lain memohon maaf yang sebesar-besarnya. Thanks to listen this video till the end, and see you in the next video. Stay tune terus di Pura-Pura Radio.